Saya tuh kayak percaya banget kita harus punya kemampuan untuk bermimpi. Ya. Jangan ngasal. Jadi dari dulu saya pegang adalah mimpi itu boleh setinggi langit asal langitnya kelihatan, Om. Ya, atas permintaan rakyat banyak, akhirnya yang diminta untuk datang-datang juga. Gak usah panjang-panjang, sebel gue. Gopher Hilman. Sehat, Om ya? Thank you. Sama-sama. Wah, ini legend tuh. Saya ini kan YouTuber baru. Wah, saya ngeliat tuh penduduk-penduduk asli itu siapa aja. Ini yang paling gila, Gopher Hilman. Tapi apa, Om Helmi berapa bulan silver button? 3 minggu. 3 minggu. Dan orang tua jangan lupa loh. Iya. Di atas 55. Sekarang 500.000 ya? 508 hari ini. Gokil. Tapi Gopher 1 juta. Oh, kongrat. Butuh 7 tahun. Om Helmi 8 bulan 500.000. Gokil. Tapi harus ada, Om. Ya. Yang apa namanya kan? Kalau saya lihat nih, di YouTube sekarang kan ya pengen menjadi ini, pengen gayanya ini pengen gaya ini jadi plek-plekan gitu. Iya. Dibikin santai banget, dibikin sambil apa namanya duduk rokok semua ada minum itu semuanya kayak gitu kan. Jadi kayak Om Helmi tuh datang menghadirkan sebuah warna yang sebenarnya udah lama di industri kita. Tapi datang lagi baru dikemas sama skill yang dipunya Om Helmi. Itu brilian loh. Tadi gue nanya ngobrol sama Dahlan Iskan karena Pak Dahlan Iskan juga bikin YouTube nih. Ya. Di This Way. DI This Way, Dahlan Iskan Way. Yeah. Keren juga loh. Ya, dia bilang orang-orang kayak Mas Helmi itu adalah diterima di digital media. Yeah. Jadi jangan coba-coba masuk tuh. Jadi itu adalah hasil dari apa ya? Perjuangan, penderitaan bertahun-tahun untuk membangun itu. Jadi harus ada punya reputasi ternyata. Yeah. Ya, jadi nggak bisa ngucuk-ngucuk datang kemudian disambut gitu. Saya juga kaget Far. Dipaksa orang. Gue kaget. Waktu gue diminta jadi YouTube tuh oleh teman-teman gue bilang, orang setua ini masih bisa. Gue lihat, ada Andovida Lopez, ada Eric, ada segala macam. Ada apa, Jesse No Limit. Namanya juga aneh-aneh kan. Wih, gue bilang, ternyata ada tempat. Dan yang paling salah satu saya perhatiin, Gopher Hilman. Siapa anak ini? Gue baca profil siapa anak ini? Wih, anak pang. Dulu ya. Sekarang cuma menikmati musiknya aja. Iya. Dulu gila ya, sampai tidur di emperan gitu-gitu. Ya? Ada masanya di situ sih, Om. Pernah ya, di situ? Pernah, karena kan emang sekali nyari duit. Gitu. Dagang. Jiwanya pang banget nggak? Mungkin sekarang lebih kompromi kali. Sekarang sih bisa dibilang kayak apa namanya? Penikmat musik aja loh. Suka banget dengan musik-musiknya sih. Sampai entah kapan tuh ya masih di mobil, masih di apa segala macam masih di. Muter siapa, Pang? Yang sekarang idola lagi. Lu siapa dulu? Nah, ini nggak tahu nih aneh apa enggak nih. Saya mau nanya sama Om Helmi nih. Iya. Saya kok dibilang idola. Jujur kalau ditanya bingung. Atau nggak punya? Atau terlalu banyak? Enggak. Kayak gini dong ya. Ada satu band apa namanya Bad Religion gitu kan, band punk rock ya. Datang ke Indonesia. Saya suka banget sama band itu. Tapi bukan tipikal yang datang ke hotel dan tangan gitu. Foto bareng enggak kayak. Iya sih, dia emang gue suka banget tapi enggak segitunya gue gitu. Kayak misalnya saya suka ABBA. ABBA? Suka. Apa? Anak punk suka ABBA. Itu absurd banget tuh. Saya punya waktu. Lu split personality lu kalau di musik. Iya. Waktu zaman-zaman ngumpulin kaset, sampai pernah punya satu kaset dia edisi bahasa Belanda dan itu rare banget. ABBA-nya bahasa Belanda. Pakai bahasa Belanda. Itu rare banget. Semua kaset itu total saya ada 16. Abis banjir. Banjir rumah. ABBA menyanyikan lagu-lagunya terus dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda. Ada satu kaset tuh rare banget. Ya. Saya suka banget ABBA. Lagu-lagunya tuh suka banget. Kenapa? Orangnya kah, musiknya kah, liriknya kah? Ada, dia tuh liriknya juga. Ya, kayak contohnya ada di lagu yang mana? Super Trooper gitu. Dia tuh kayak ada konflik di dalam bandnya ini, grupnya ini gitu kan. Masing-masing tuh kayak ada satu malah yang udah depresi, ngelihat cahaya lampu itu kayak ini apaan nih gitu. Udah kayak depresi banget itu. Secara pribadi juga mereka bermasalah. Iya, gue tidak suka ketenaran katanya.
pada akhirnya. Dua pasang suami istri yang biasa-biasa aja, Ya. nggak tahan dengan popularitas dan Betul, mereka akhirnya split ya. Betul, betul. Dan pada akhirnya yang menyatukan mereka lagi adalah film Mamma Mia. Mamma Mia. Tapi mereka disogok untuk reuni, kayaknya belum pernah berhasil ya. Nah, di film Mamma Mia nih, konon kabarnya adalah salah satu film yang menyatukan mereka duduk sebaris, satu row, Ya. dan melihat Untuk menonton, Untuk menonton. tidak bermain. tidak bermain. Gofar, saya menonton Mamma Mia itu berasal dari play di Ya. Broadway. Ya. Saya nonton 3 kali. Di Nangis. Oh iya iya iya. Kalau dibandingin udah jadi film yang Pierce Brosnan atau yang play, Iya. playnya jauh lebih bagus. Oke. Wih, keren banget. Wah, ya saya pecinta BBA. Yeah. You challenge me. Money, money, money. Must be funny. It's a rich man's world. Gila, ada melankolik banget BBA. Dan satu lagu nih Om. Ya, yang mana Entah lagi? kenapa, Eh, saya dari semua lagunya BBA, saya suka satu lagu judulnya Sleeping Through My Finger. yang mana ya? Yang Sleeping through my fingers all the time. Ah, na, 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 every minute. Nah, sebenarnya lagu ini kan lagu underrated nih. ya. Semua kan kayak Dancing Queen. Itu bukan lagunya dia yang paling hits loh. Iya. Ya. Paling orang Dancing Dancing Queen, Queen, Mamma Mia, Fernando. gitu kan. Terus kayak Chiquitita, Chiquitita, gitu. da, 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 da. Gitu. Ada satu lagu nih tiba-tiba saya lihatnya, sadar baru pas film Mamma Mia. Lagu dia mana yang kayak gini? Saya dulu dikasih perasaan nggak ada sih apa gue yang nggak ngeh gitu kan. Iya, ini keren banget nih. Disitulah saya merasa bahwa kayaknya gue harus punya anak perempuan deh. Gara-gara lagu itu. Udah punya emang? Belum. Menikah belum, Om? Cuman ngecek aja. Pacar sih banyak. The winner take it all. The winner takes it all. The loser standing small. The loser standing small. Jadilah pemenang. Iya, bener Om. Dan Gofar menurut saya salah satu pemenang. Kalau saya lagu ABBA yang itu yang paling keren. Iya. ABBA tahu dong siapa aja? Si Bjorn, Bjorn, terus Anna Fried, Iya, Anna Fried, terus satu lagi Agneta. si Agneta, and Benny. Benny, ya. Nah, dua si Benny sama Bjorn kan main di itu. Iya. Di Mamma Mia-nya ya, jadi cameo. Mamma Mia yang kedua kalau nggak salah. Malah saya nggak sadar tuh. Iya. Iya. Tapi lu harus nonton playnya jauh lebih bagus daripada kita kecewa lah kalau itu. Pernah Om, Broadway-nya di sini. Oh iya di Lotte. Iya, di Lotte. Beda lah. Beda ya? Beda banget lah. Dan itu simple banget. Setnya cuma dibolak-balik begitu doang. Tuh. Oh iya? Iya. Wah itu, lu pernah ngaku ini sih kalau lu pecinta BBA? Kenapa? Di mana-mana gitu. Kalau Gofar Hilman belum itu sedip ini. Wih, Iya, belum sedip. Berarti baru di channel Om Helmi pertama nih, bahkan membedah lagunya. untuk lagunya. Dan mereka tuh ngetop itu band dari Swedia dan kemudian mendapatkan kemasukan karena memenangkan Eurovision Contest. Bener. Dan setelah BBA, kayak Ace of Base datang dengan Ya. format yang sama gitu kan, dua cewek dua cowok, grup vokal gitu kan. Jadi tren. Jadi tren betul. Dan hebat itu dari Swedia gitu, negara Skandinavian. Iya. Yang bukan roots dari dunia musik. Dimana kita tahu kiblat semuanya adalah Hollywood gitu kan. Hollywood dan Brits. Iya, dan Britain. iya, Britpop gitu ya, Iya. British gitu tiba-tiba datang nih. Nyambung nih karena penyiar radio nih. Gua selalu kagum sama penyiar radio tuh. Bisa ngoceh gitu, nggak ada penonton, nggak ada ini gitu. Bodoh amat ya. Bodoh amat. Lo mau denger mau nggak bodoh amat itu. Lo kalau lu siaran tuh berapa jam sih, Bar? Dari jam 6 sampai jam 10. Om. Gila, 4 jam ngoceh. 4 jam ngoceh. Tiap hari. Weekdays. Weekdays. Dulu 5 jam, dulu sore, sekarang pagi. Masya Allah. Itu kan kemampuan improvisasi itu gila ya. Nah, nih saya mau nanya nih Om, sebagai presenter handal Iya. di Indonesia. Handal, tapi gue nggak bisa ngoceh 5 jam sendirian, nggak ada temen tuh nggak bisa. Tuh. Saya orangnya ternyata tidak scripted, yang pada akhirnya saya tahu Om. Iya. Kalau baca skrip, entah itu nge-MC atau apa, langsung buyar. Oh gitu? Itu kenapa Om? Karena kebiasaan ya? Kebiasaan Saya pikir mungkin? karena kebiasaan. Oh. Itu kebiasaan aja. Karena kan kalau penyiar radio kan improvisasi. Iya, iya. Begitu disuruh scripted, ancur. Wah, nggak bisa. Tapi, malah. oh iya. Tapi ada juga ya yang harus scripted tuh. Kayak dulu saya pernah nge-MC ulang tahun SCTV dengan Desi Ranasari. Iya. Kita biasa improve, dia scripted. Nah. Jadi skrip dikasih tuh Kobar. Dan kalau kayak main sinetron lah kan ada cue. Ya, betul, betul. Kalau kan ada kalian, bukankah begitu Desi? Kalau gua nggak ngomong-ngomong itu dia nggak ngomong. Semuanya saya pikir masalah kebiasaan. Iya, masalah kebiasaan ya. Pernah mengambil job
yang apa scripted banget. Ya. Apa yang serius banget nih Om? Saya pernah nih Om ya. Karena kan balik lagi nih Om, semakin lama semakin hidup kan kita bertemu yang namanya kompromi gitu kan. Iya. Akan banyak hal. Iya. Termasuk pekerjaan. Iya. Gitu kan. Dulu saya nggak pernah mau ngambil MC wedding. Nggak mau Ya kan ngambil wedding juga akhirnya. Akhirnya ngambil wedding. Duitnya paling gede Gofar. Dan nggak perlu pakai rehearsal. Bener kan? Nggak ada rehearsal di sana. Lo gila orang nikah pakai rehearsal. Nah, terus. Iya. Akhirnya ngambil wedding, tapi wedding yang saya ambil sekarang adalah bukan yang wedding organizer yang mau, tapi mempelainya yang mau. Oh iya. Oh, gue maunya Gofar aja gitu. Iya. Kalau weddingnya Far, lu mau tawarin nih siapa yang mau? Dari kita sih. Oh jangan deh, kecuali si mempelainya. Sementara ngambil yang mempelainya mau dulu gitu kan. Nah, wedding terus yang kerja-kerjaan formal banget Om. Iya. Dulu nggak mau banget. Akhirnya beberapa tahun ini udah ambil. Mencoba memang tidak menjadi diri kita gitu kan ya. Iya. Tapi kan semua saya dilakukan karena profesionalitas kerja ya. Iya. Terus garis miring uang. Terus dimanis-manisin gitu. Gofar Hilman dimanis-manisin. Tapi selama apa? Selama jadi apa namanya MC apapun itu, pernah nyebut salah nama nggak? Oh iya. Iya. It's human gitu. Iya. It's human. Saya pernah tuh wedding besar banget yang punya orang paling kaya di Lampung tuh. Iya. Wah, satu balai sidang itu diambil semua Gofar. Oh iya. Sama ruangan-ruangan cendrawasih gitu, saking kayanya. Dia split up tangan, tiba-tiba kok nama yang bayarin gue tuh salah gue gitu-gitu. Gue pernah. Ya, it happen gitu. Makanya, tapi wedding itu ya kayaknya simple, nggak ada rehearsal, tapi tanggung jawabnya Gofar. Bener banget. Nggak boleh salah, karena itu klien, once in a lifetime. Bener. Untuk mereka. Dan Om, kliennya nggak cuma satu orang, tapi 2 keluarga kliennya. Jadi yang ngomong banyak. Iya. Ya, siap. Gofar nih. Gofar. Aku nggak tahu. Dia udah masuk lahan wedding juga. Untung sekarang COVID. Kalau nggak ada banyak order wedding ke Gofar Hilman. Bener Om, bulan kemarin baru meeting gitu kan. Kayak nanti kita November nih kayak udah kelar semua. Kita ada wedding tapi dengan protokol kesehatan yang masuk cuma 10 jadi ya Gofar segala macam set gagal lagi. Karena kondisional kan. Kondisi betul. Gofar. Ya, back to the punk dong. Dulu sempat jual merchandise-nya punk. Ini ya punk ya? Ya, dulu kaset, terus kaos, nyablon sendiri. Nyablon sendiri. Yang pakai brand apa itu? Pakai apa namanya kayak Enggak, lo pakai brand apa sih? Enggak, dulu pakai ini aja. Apa ya? Misalnya kayak band-band lagi top. Kata-kata yang seru gitu kan, saya sablon gitu kan. Oh. Terus apa yang lagi seru gitu, saya sablon, jual-jualin gitu. Apa aja sih? Ada kaos angkatan sekolah gitu. Kerjain, yang penting duit gitu. Nyablon sendiri. Belajar nyablon tuh. Karena waktu itu kan mau ngambil ke orang kok mahal ya. Cari segala macam. Oh, kita kalau beli screen pakai Ulano, ceret Ulano segala macam gitu-gitu tuh itu jauh lebih murah gitu kan. Udah nyoba, ujung-ujungnya emang skill sih ya. Ternyata skill segini, nggak bagus-bagus juga sablonan. Dan gue percaya akhirnya Om. Iya. Dulu kan kayak ego gue tuh lumayan tinggi Om. Dan baru tahun ini Om. Iya. Gue tuh percaya sama orang, ngedit video sama orang. Dulu dari tahun 2013 sampai 2019 itu ngedit video sendiri. Mati sendiri loh kalau gitu. Makanya. Kalau kita kerjakan semuanya sendiri tidak akan pernah menjadi besar. Betul Om. Itu yang disadari. Ternyata ego ini harus dikalahkan sama yang satu nih. Kita kalau kerja sama orang, tingkat berorganisasi kita tuh tinggi kan pasti. Ya, betul. Toleransi tinggi kan. Ya. Kita akan ketemu dengan banyak manusia. Betul. Dan satu hal lagi nih yang paling penting adalah, ya tadi yang Om Helmi bilang, nggak bakal semakin gede. Iya, nggak bakal bisa gede. gede. Karena di situ aja. Nggak bakal bisa berkembang. Dan akhirnya kapan itu berubah Gofar? 2019. 2019. Ya. Baru ya? Baru. Jadi lo insapin itu baru? Baru. Dulu egoisnya luar biasa. Ya, pasti. Luar biasa gitu kayak berasa kayak gini. Dulu lama banget sih lu ngerjain deh. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu selalu kayak gitu sih dulu. Iya. Akhirnya sekarang membangun tim gitu. Sekarang timnya 120 ya? 120 karyawan di Lawless. Manajemennya 10? Manajemen 10. Gitu. Kalau Lawless emang dari pertama, dari 2011 tuh udah berlima kan. Jadi tidak perlu. Egonya emang dari awal udah dibagi-bagi lah. Baru satu ya Lawless? Atau dua udah? Kalau satu di Kemang? Di Menteng. Menteng? Oh, satu di Menteng ya? Kalau di satu lagi di Bintaro. Bintaro. Sama buka restoran kolaborasi sama Lucy di SCBD.
Lucy Wiryono. Bukan bukan Lucy Wiryono. Ya, nama restorannya Lucy. Bukan Lucy Lawless. Oh, itu yang main Sena. Oh iya, Sina. Padahal Sina dia Princess Sina Warrior. Princess Warrior. Padahal Om, ini kan Jangan-jangan restoran- lo ngambil nama Lawless dari dia. Terus. Padahal nih Om, Iya. ini kan restoran Lucy. Ama saya punya Lawless nih. Digabungin kan jadi Lucy Lawless. Lucy Itu Lawless. namanya keren banget gitu. Iya. Tapi takut dituntut. Ya nggak juga dong. Copyright ya, Lucy Lawless. Iya, gambarnya Restoran Sina itu. the Princess Iya. Warrior. Itu selintingan Hercules ya zaman. Selintingan Kevin sama Sorbo. Kevin Sorbo. Tahun berapa? Jadi Iya. Gofar tuh lahirnya tahun berapa sih? Jangan dia lebih tua dari gue ya. 83 Om. 83 masih muda lah, Iya. muda banget. Iya. Masih single aja nih. Single aja Om, masih betah. Kayaknya lo udahlah ya. Apa? Cerita sama si itu, Putri Konglomerat, sama kemarin Dinar Candy, sama Nikita Mirzani. Banyak banget orang cowok-cowok cemburu dengan lu ya. Cemburu gimana ya Om? Iya, lu ada yang liatin apa gitu. Aduh. Lu tuh beruntung banget nih, Gofar. Sebagai laki-laki. Gue tuh percaya Om ya. Iya. Katanya orang apa gitu nih, kita apa lu liatin doang ya? Oh iya, iya. Kita kemarin kalau nggak salah Iya, di dia ngomong podcastnya gitu. Atta Iya, ya, kalau nggak Atta salah. ya, dia ngomong gitu. Ya emang Satu-satunya laki-laki yang nggak bereaksi. Lu normal nggak sih sebenarnya? normal banget, normal banget. Jadi saat itu tuh nafsunya emang luar biasa sih. Tapi- Cuma ada kayak oke, baju pakai aja. udah gak tahan nih. Sok cool aja. Iya. Karena gini, waktu itu gue sama Nikita tuh lagi asik-asik banget. Deket banget lo sama kita. Ya, maksudnya kan kita sebagai teman asik gitu kan. Ya. Terus kayak, gue percaya sih Om ya, sesuatu yang terburu-buru, jatuhnya pasti akan terburu-buru juga, hasilnya akan terburu-buru juga Oke. gitu. Apapun itu, contoh desain, grafis, Iya. apapun itu deh. Oh iya. Yang terburu-buru pasti Iya, hasilnya iya. ya akan terburu-buru juga. Gitu. Oh, lo nggak mau yang buru-buru gitu? Nggak mau, karena yang dibutuhkan dari semuanya ternyata Lo sangat adalah- menghargai proses. betul, sangat menewakan Om. Dan saya suka dengan affection yang terjadi, gitu. Nggak cuma kayak rencana hari ini gimana gitu kan. Kan manusia kan mulutnya kan suka bullshit ya. Semua direncanakan. Betul gitu. Jadi kayak yaudah kita sekarang dekat dulu gini. Memang itu kan baru teori, Iya. baru bagan Iya. yang akan kita jalani. Jalani. Tapi kan soal perasaan segala Iya, macam soal affection, rasa ya. itu Belum kan tentu. Belum tentu. Ini kita itu one word about Gofar. Respect. Wow. Respect dia. He's a man of respect. Belajar dari mana, boy? Dari hidup sih Om. Dari hidup. Iya. Banyak hal yang misalnya pernah saya alami gitu Om, kayak yang akhirnya merugikan saya sendiri gitu kan. Sekarang sih lebih enak kayak less drama sih Om. Less drama. Jadi kayak Being natural. betul. Kita tiap hari udah ketemu dramanya masing-masing Masing-masing, gitu kan. iya. Terus ada lagi drama yang kita buat sendiri kan. Males Om ya? Lu prank-prank nggak lah ya? Prank nggak? Padahal kalau ngisengin orang, kata teman-teman saya sih bisa dibilang saya lumayan rusuh nih kalau soal ngisengin. Kreatif loh. Ya, lumayan rusuh kalau bisa ngisengin. Cuman Iya. sekarang kan prank-prankannya kayak gitu ya. Iya. Kayak ada skrip. Enggak sih. Om, Helmi nggak mau prank-prank kan? Makasih. Lu tega gue melakukan prank. Bertemu Gofar, mau dijual berapa nih rumah? Nggak lah, makasih. Udah ada bagiannya masing-masing. Udah ada bagiannya masing-masing. Bener. Buktinya dengan kayak gini kan, apa namanya? Jujur nih Om ya, pas Ya. saya pertama kali ngeliat Om Helmi aja di YouTube. Kaget. Oh, ini generasi boomer Iya. yang sedang mencoba apa namanya industri yang sekarang ini. Ternyata, wah, meng-underestimate sih. Sorry banget ya Om ya. Ya. Pertama saya meng-underestimate bahwa kehadiran Om Helmi itu hanya apa namanya kayak ya cuma tes ombak doang. Tapi ternyata 8 bulan dia 500.000. 500 lumayan. 500.000. Gokil. Mantep. Gue jaga nyangka. Tapi gue dibantu oleh anak-anak muda ya, Iya, collabs. iya. Kayak malu. Iya. Orang pertama Apa, Mas Soleh ya? Apa? Mas Soleh mana? Soleh udah. Oh, Soleh itu gila itu. Apa YouTuber yang paling nggak punya modal kayak. Handphone. Dan tangannya menjadi tripod. Tripod ya. Beli tripod aja dia nggak mampu. Tapi kemampuan dia ngulik dahsyat. Betul. He is one of the best. Betul. Saya yang menjadi legend itu adalah pada saat orang pertama yang mau gua ajak collab itu Tompi. Oke. Tompi, subscriber gua masih di bawah 5.000 tuh. Dia mau. Tapi salah satu dialog gua sama Tompi itu udah 600 ribuan yang nonton.
Terus yang bikin meledak itu ya Mardigu lah ya. Iya. Jadi Bosman Sontoloyo itu tampil Betul. pertama kali tempat gue. Sekarang udah 3,6 juta. 3,6 juta? Ya, terus Oke. Raffi 2,1, terus Iya. Ruben. Iya. Abis itu ya udahlah. Kemarin juga ya udahlah, gue ngalir aja lah. Kadang-kadang anak muda gue banyak nampilin UKM, Gofar. Penting apalagi Ya, zaman penting. pandemi ya. Iya, iya pandemi gitu. Seorang kan orang-orang pada kayak, ada yang udah bikin usaha Ya. jatuh, Ya, ada yang dari kantoran langsung bikin usaha, Ya, gitu ya, kan. ya. Lagi begitu semua nih, Om. Ya, saya pikir kita harus bertindak lah ya. Benar-benar. Ya, jadi saya IG story saya itu udahlah yang mau itu ada yang ngirim pempek, ngirim kopi, Jadi minta gue testimoni ya udahlah, nggak usah bayar-bayar lah. Makanan berarti banyak tiap hari tuh. Banyak tiap hari ada yang ngirim gitu. Ya, nanti kita makan pempek tuh kiriman. Wih, mantap. Pempek cinde Wih, dari mantap. Palembang langsung. Dari Palembang langsung? Iya, ini aja dikirim nih. Ini juga deh. Ini dikirim nih. Widih. Furniture. Keren banget. Furniture ada yang ngirim dari Surya Hatta gitu. Wis. Wah, begitu gue lihat bapaknya teman gua umroh. Ini juga ada yang dikirimin, Om? Ini loh. Iya, iya. Nah, ini hasil kerja keras. Oh, iya dulu. Gua kira dikirimin. Pineapple. Jadi kemarin gua kan pakai kursi kawinan tuh. Dia bilang, Om Helmi gua kirim ya gitu. Ini ada yang mau ngirimin, mau ngedesain studio gua. Oh ya? Iya, iya, iya. Wah, luar biasa tuh. Mahal. Yang belum ngirim gua tuh mobil aja gitu. Daniel Itu- Mananta ngasih gua sepeda. Oke. Lu kirim merchandise kayak kita Iya. ada pang-pangan juga boleh juga deh. Udah gue kirim baju lolos buat Om Helmi. Terus Gofar tuh pernah jadi pegawai negeri deh. Iya, sempat Sebulan. bersinggungan lah gitu. 2003. Kenapa itu? Kenapa itu? Permintaan bokap atau apa? Bokap lo kan PNS kan? Bokap PNS, Almarhum. almarhum PNS. Iya. 2003 tuh jadi kan abis dagang-dagang gitu kan, terus kayak kompromi nih Om gitu kan. Sama siapa? Sama permintaan Sama orang diri tua? sendiri. Oh, sama diri sendiri. Dan adik kan harus sekolah, di rumah harus makan gitu Iya. kan. Apa ya gajinya yang konsisten tiap bulan ada gitu kan. Perlu rutin. Betul. Penghasilan Akhirnya bekerjalah di salah satu perusahaan, dikenalin sama paman juga di situ. Itu di bidang pengadaan Om. Jadi rekanan pihak ketiga. Kalau misal ada tender, kita ikutan gitu kan. Ada apa kita ikutan gitu. Datang-datang ke departemen-departemen, membawa perusahaan, profil segala macam, mengajak kerjasama gitu kan, menjadi rekanan gitu kan. Akhirnya dilakukan dari 2003 sampai 2008 gitu. Nah itu serunya, saat itu sebenarnya kayak masa-masa serunya dari yang jalanan, tiba-tiba langsung ke formal gitu kan. Wah ini bukan gue banget, tapi ini semua harus gue lakuin karena ya gue harus kerja gitu. Sebuah kompromi. Sebuah kompromi gitu kan. Akhirnya Ya dibetah-betahin Om. Saya percaya Om ya, ketika kita melakukan sesuatu, tapi sering melihat jam, ada yang salah nih, apa yang kita lakuin. Karena merasa capek, merasa effort gitu. Tapi itu semua tidak apa-apain, karena ini harus uang dan uang gitu kan. Adik harus makan, nenek harus makan, dia harus sekolah gitu kan. Saat itu gaji saya tahun 2003, 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. 500.000 per bulan sampai 2004 500.000 per bulan. Iya, 2005 2 tahun. 500.000. Nah, saya dari 500.000 itu tuh nabung setahun akhirnya beli motor second Supra. Supra tahun 2001 sampai 2002 gitu lupa. Oke, Nabung terus? setahun tuh. 500.000 dicukup-cukupin makan. Buat saya pribadi itu sehari harus 5.000. Buat adik sekolah seminggu tuh 20.000 buat listrik, buat apa segala macam. Makan udah cukup telur aja sama terigu, digoreng Bokap jadi udah gede. nggak ada tuh? Begitu. Udah nggak ada. Oh, jadi Ya. Gofar menjadi Ya. tulang punggung lah. Betul, dan mama saat itu tuh lagi ada sesuatu jadi akhirnya tidak tinggal di rumah. Gitu. Akhirnya udah nih. Wah, nih udahlah daripada nyusahin mendingan ya gue yang bantu gitu. Pilihan kan cuma 2. Nyusahin sama ngebantu gitu. Iya, ketika dalam keadaan kayak gitu ya. Ya udah pada akhirnya mengambil posisi dia membantu aja deh. Gitu. Dilakuin tuh semua Om. Lucunya sih saat itu tuh kayak main di pegawai negeri yang tiap hari tuh ngeliat pegawai negeri berurusan sama pegawai negeri. Ini bukan gue nih, ini bukan gue gitu kan. Tapi kayak diseru-seruin aja Om. Ingat banget pertama kali kan. Jadi kan ada kayak dulu ya tahun 2003 tuh ada kayak Pres nomor 80 tahun 2003 kayak negara tuh nggak bisa belanja sendiri, harus belanja di pihak ketiga untuk menumbuhkan UMKM gitu kan. Ya. Ya. Saya masuk nih. Kerjaan pertama, proyek yang saya pertama dapat di Departemen Pertanian saat itu adalah nyetak kertas kop surat 2 rim. 2.000 cuma? 2 rim. Untungnya 40.000.
Terus. Udah gitu kan. Tapi itu memang itu kan buat perusahaan kan, saya bekerja di situ. 500.000 selama 2 tahun. Saya berpikir saat itu ya, sampai sekarang sih saya berpikir Om. Entah ini, mungkin ya ini apa yang gue alami mungkin nggak bisa serta-merta lu contoh juga gitu kan. Saya tuh pada akhirnya punya teori di mana kayak di Jakarta ya, gaji berapapun tuh cukup. Asal satu, gaya hidup. Gaya hidupnya harus ngejudge. Iya ngejudge gitu. Nggak apa ya, ngejudge gitu. Nggak yang Jangan besar pasak dari tiang. Betul. Jangan gaya lebih besar daripada daya. Jangan penampilan lebih besar dari penghasilan. Betul. Ngutang lo ujungnya. Ketika selera tidak sesuai dengan salary gitu. Selera nggak sesuai dengan salary. Iya, Okay. maunya macam-macam tapi gaji lo gitu kan. Gaya hidup mesti kemana, kopinya mesti yang apa gitu kan Om. Ternyata emang sesimpel itu sih Om ya. Iya. Yang saya dapat prinsip hidup, gitu. ya, prinsip hidup. Itu juga prinsip dari bapak gua kan. Bapak gua tuh orang Palembang, jangan terdulu belaga. Apa jangan keduluan gaya. Ya. Ya, nanti pokoknya lo penampilan lo itu di-adjust dengan penghasilan. Nah, bener banget. Ya, betul. Bener banget. Setuju banget, makanya kan kayak semua orang yang akhirnya pada punya duit banyak, itu otomatis punya hobi baru. Miara apa kek, gitu kan, beli tanaman yang 30 juta kek, gitu kan. Hobi itu akan ada dengan sendirinya. Lo melihara anjing pada tahun berapa? Dikasih sama mantan saya. Ya. Mas Helmi kenal juga. Ya. Jangan-jangan gue ketemu kemarin. Ya. cek my Instagram, oke. Yang namanya Broto itu ya? Iya, Broto. Ya. Kenapa dia main Broto? Iya. Karena ketika dari jauh-jauh nih udah dipikirin. Karena ketika kita ke dog park, namanya itu kan standar ya. Iya. Brownie. Kayak Blackie. Terus nama-nama minuman yang dijadiin anjing kayak tequila, vodka, gitu ya. apa gitu segala macam. Kalau kita manggil kayak Brownie, yang nengok banyak. Tapi kalau Broto, cuma satu yang nengok. Sama bapak-bapak sih yang nengok. Saya manggil saya. Lu nggak pertimbangan orang yang namanya sama lo? Nah, saya tuh kalau punya apa-apa nih Om, kayak misalnya kendaraan. Iya. Kendaraan lu siapa namanya? PW lu namanya apa? Kendaraan ada namanya Rahayu. Rahayu. Harus nama yang... Itu yang punya naga suara. Namanya harus Indonesia banget Om. Saya punya kendaraan beberapa. Namanya tuh harus cewek Indonesia. Rahayu. Ya. Siapa lagi? Terus ada Sari. Ningsih. Ada 3 yang lainnya tuh masih kendaraan agak-agak muda. Jadi penamaan kendaraan tua tuh di bawah tahun 80. Diberi apa namanya? Dia udah lahir sebelum gue lahir gitu kan. Jadi dikasih penghormatan berupa nama. Gitu. Awas lo kalau ada kendaraan namanya Helmi lah. Gua Uber lo. Kreatif banget Gopar. Pun dengan kayak teman peliharaan yaitu si Broto ini gitu kan. Harus nama yang Indonesia tapi kayak sangar gitu, namanya apa ya? Apa nih? Bulldog? French Bulldog. Ya menurut saya nama Broto dan Jarot itu nama yang paling gagah di Indonesia. Gagah ya? Iya kayak Jarot gitu. Broto gitu. Udah gila. Ceritain dong waktu Gopar mecahin rekornya Farhan Indibaran dalam siaran tuh. Jadi waktu itu kan mereka kan 32 jam kan? 32 jam. Yang udah bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Enggak pecah-pecah ya. Akhirnya ya udah nih si radio saya tuh Hard Rock kayak bikin kayak ya udah yuk kita kan di radio yang sama kan? Betul. Ya. Di jam yang sama lagi pagi juga gitu kan. Iya, morning show. Nih, saatnya nih morning show sekarang Hard Rock ngalahin petinggi apa? Kakak kelas. Senior zaman dulu, Farhan sama Indi. Legend. Iya. Gitu. Siap. Siaran berapa sih? Masih siap-siap aja kan. Emang di dulu nih siaran berapa? 32 jam. Anjing 32 jam lagi. Jadi, kita 34 jam, siap. Nah, saat itu kita mau daftaran di Muri, tapi ternyata di Muri itu ada yang kalau nggak salah ya, ada yang kayak 100 jam di luar kota gitu. Iya. Nah, akhirnya udahlah ini buat senang-senangan aja lah ya. Ngalahinnya cuma Indi bareng sama Farhan doang, rekornya gitu kan. Nggak pengen ada Muri atau apapun itu gitu. Nah, tapi ternyata pas hari H-2, partner siaran saya Ari Kirana, ayahnya meninggal dunia. Wish. Iya, dan dia tidak bisa siaran. Akhirnya melanjutkan sendiri? Sendiri. Wah, sendiri nih Om.
Ari, lu nggak usah siaran deh gitu kan, udah ngobrol sama Ari, akhirnya saya melanjutkan dengan sendiri gitu kan. Baru kepikiran tuh, di Muri itu ada yang 34 jam sendiri nggak sih siaran? Kayaknya nggak ada deh, kenapa nggak kita daftarin? Gitu. Akhirnya. Mulai nih, hari pertama, udah senang, masih semangat. Bat. Nah, ternyata nih Om, kan ada 29 tamu selama 34 jam. Ternyata yang bikin capeknya adalah tamunya. Bukan capek karena dia apa ya, tapi gini. Misalnya nih, kita Om tamunya nih, saya punya radio. Kita talk show. Lagu, set. Yang ada di otak saya kan pengen tiduran. Tapi kalau ada tamu kan enggak. Nggak mungkin, ya. Basa-basi. Menghormati. Ada yang tamunya mungkin moodnya lagi nggak baik, kita bikin baik dulu. Nanti ketika on air, jadi enak obrolannya. Gitu. Kayak gitu kan. Ada lagi yang kayak gini, tamunya ngeliat kayak, aduh Gofar capek, gue ajak ngobrol biar dia seneng. Padahal kan gue cuma pengen tidur sendiri. Gue nggak mau ngobrol gitu. Ternyata lebih capek kayak gitu, ngobrol. Karena kan ngobrol terus Om. Off air on air tuh ngobrol terus. Nggak jontor mulut. Iya. Pas Indi Barens, sama Mutia Kasim. Oh, tamunya? Tamunya. Sama Farhan. Ini kan, mereka yang lu pecahin kan? Iya. Dan waktu itu proyeknya Mukas. Betul. Oke, terus? Betul. Bosnya datang nih, kreator of Hard Rock nih, Mukas datang. Ya. Mutia Kasim. Iya. Wah, mereka membicarakan soal yang dulu-dulu gitu kan. Gimana tangan besinya Mukas gitu kan. Cerita ini semuanya segala macam. Wah, seru. Udah ngobrol, udah kelar. Gue makan dulu ya. Iya udah Far, makan. Makan nih sate jam 10 malam. Kan di Sharina itu kan? Iya. Ya, oke. Makan sate jam 10 malam, si Indi Barens Insta story nih. Lihat orang gila nih. Besokannya saya lihat, ternyata saya lagi ngobrol sama tembok. Ini gimana nih bos? Aduh, capek banget nih gue. Halu Om, gue kira tuh orang. Serius tuh, gue kira tuh produser gue loh. Serius sih? Ngobrol sama tembok. Halu bener, akhirnya saya dibawa nih. Pasang oksigen. Peng, aman lagi, lanjut lagi. Sampai dipijit. Ada tukang pijit online kan panggilan. Dipijit sambil siaran, dipijit gitu. Itu capek sih Om. Pertanyaannya apakah saya mau ngulang lagi? Nggak mau. Cukup tahu aja. Orang gila. Itu apa? Semangatnya apa? Ingin mencapai sesuatu pembuktian? Kantornya saat itu Hard Rock adalah ya betul kayak ini nggak pecah telur nih penyiar kita nih dari dulu masa penyiar Hard Rock nggak ada. Dan kenapa Gofar yang dipilih untuk memecahkan? Karena mereka percaya bahwa saya tuh sama Ari Kirana punya cukup energi lebih. Apalagi morning show ibarat kata tonggaknya kan. Iya. Yang pasti didahulukan pasti penyiar morning show. Iya. Gitu. Ya udah nih, Gofar Ari kayaknya bisa nih. Gitu dan ngomong aja lagi gue. Tapi ada satu sisi yang menurut saya ambil. Kenapa? Karena saat itu tuh kayak ada solidarity. Ini bukan kayak semacam charity biasa ya, tapi solidarity. Di mana orang tuh bisa kayak saweran. Oh ya? Untuk membangun 200 ruang sekolah yang terkena gempa. Oh, ada itunya? Ada itunya, iya. Tercapai? Tercapai 250 juta. Wow. 34 jam. 34 jam. Iya, akhirnya kita donasikan uang ini untuk membangun 200 ruang sekolah. Bisa? Bisa. Akhirnya. Gila, ya. Kayak, ya udahlah nih kita, ada sisi di situnya gitu kan. Kayak ada semangatnya lah Om. Iya, jadinya saya kerjain. Ya meskipun ngomong-ngomong dikit, mana lapar. Tapi ya luar biasa ya pendengar ya. Maksudnya mereka support semua dong. Wah, itu kopi ada kali berapa liter tuh. Semuanya kopi susu dengan merek yang berbeda-beda. Liter. Itu asik ya. Makan nggak pernah habis. Dulu gue tuh suka ini, Gofar. Orang nggak banyak tahu. Gue dulu suka nemenin Krishna Purwana. Pernah di Hard Rock juga kan ya? Pernah. Saya diperkenalkan. Itu mah awal-awal Om ya? Ini awal-awal. Iya. Jadi saya waktu itu pernah diundang waktu Stenji itu masih siaran. Iya. Steny Panji kan Stenji. Iya. Ya, jadi waktu itu Steny lebih populer dari Panji. Iya. Jadi waktu itu gue diundang untuk jadi quiz master mereka buat itu dan gue diperkenalkan oleh Krishna. Jadi ini anak katanya lucu banget. Iya. Panji. Gue bilang,
segede gitu, di mana lucunya tuh. Ternyata gua salah, dia hebat banget. Jadi gua dulu sering banget datang ke siarannya masih di Prambors tuh. Prambors itu waktu itu legendnya adalah Ida Rimurti dan Krisna Purwana. Iya. Gua tuh kadang-kadang nyumbang tulisan gua di belakang. Iya, jadi gua nikmat. Tapi gua nggak kuat tuh. Kenapa? Ngomong 3 jam, 4 jam sendiri gitu. Temennya itu aja gitu. Gue siaran Siapa Berani 5 tahun, itu kan cuma 1 jam. Iya. Lu tahu Gofar, di tahun keempat aja gua muaknya luar biasa. Oh iya? Oh iya. Wah, padahal riuh rendah 100 peserta. Betul. Iya, gua kadang-kadang tuh kan rumah gua di Bekasi. Iya. Setengah subuh gua udah jalan sampai di Indosiar jam 7. Gua masuk ke studio itu nggak kuat tuh, nggak muak. Jenuh gitu. Selama 4 tahun ketemu sesuatu yang sama tiap hari. Iya. Jadi gua tuh kadang-kadang udah tinggal 5 menit, gua turun di make up, langsung pasang clip on, ya assalamualaikum. Tapi begitu udah ketemu, wah udah. Tapi itu cuma 1 jam, Gofar. Nah, lu tiap hari 4 jam, 5 jam. Lu gila lu ya. Jadi Anda harus appreciate penyiar radio. Saya cinta banget dengan radio, gitu. Karena gini, radio tuh zaman sekarang misalnya orang-orang berkata sudah bisa digantikan sama Oke, kita tarik lagi mungkin radio ya. Industri radio di Indonesia itu udah mengalami beberapa kiamat. Betul. Kayak misalnya yang pertama kali radio itu kayak surat kabar, cetak. Ya katanya kiamat nih, kiamat radio. Lalu televisi, kiamat lagi buat radio nih. Iya. Ada kayak betul. video killed radio star gitu kan. Iya. Lalu internet, gitu. Ya. Kiamat buat radio lagi katanya. Lalu sekarang podcast dan talk show online segala macam gitu kan. Yang cuma audio doang gitu kan. Kiamat lagi buat radio. Tapi kalau kita kaji lagi, ternyata semua ini kayak yang ditonton sekarang tuh mengurangi sisi manusia, Om. Contoh gini, Om. Ada suatu omongan kita yang kelewat nih. Beberapa detik lalu gitu kan, mungkin teman-teman di sini ada yang kelewatan. Tadi Gofar ngomong apa ya? Tadi Om Helmi ngomong apa ya? Kita kan back forward, rewind, dikit, mundurin dikit, majuin lagi. Nah, ternyata di radio tidak, nggak bisa. Spontanitas. Ternyata yang membuat radio adalah manusia banget adalah element of surprise, di mana ini penyiar ini berikutnya ngomong apa ya? Berikutnya ini lagi tuh ngomong apa ya? Manusia kan suka banget dengan kejutan, Om. Ternyata. That's element of surprise. Iya, kayak wah gila ini lagu gue banget nih. Gitu. Meskipun dia bisa muter lagu ini. Iya. Di Spotify, di YouTube, dimanapun gitu kan. Tapi ketika disuguhin yang lagunya dia banget, lagu banget nih. Sampai sekarang nggak hilang tuh ya? Nggak hilang. Nah, waktu itu saya pernah ke Amerika nih, Om, ke California gitu. Yang radionya depannya K semua ya? Iya, betul. Mereka tuh saat itu tuh sudah $1 di mobilnya mereka sudah bisa mendengarkan semua radio di seluruh dunia. Nah, yang saya baca berita, ternyata tingkat bunuh diri di Amerika bertambah. Karena? Nah, semuanya nih pemerintah nih lagi, ini kenapa ini? Ini kenapa nih rakyat gue ini kenapa ini? Akhirnya diincar adalah industri-industri yang berbau manusia. Oke, radio jangan tapping ya, coba live deh. Gitu. Dibikin seru coba. Gitu. Coba dibikin live aja semuanya gitu. Yang dulu cuma pengantar lagu, ngantar lagu, sekarang udah kayak ada TikTok. Ya. Chit-chat gitu, beberapa menit langsung lagu gitu. Nah, ternyata tuh memang yang kita rindukan adalah sisi kemanusiaannya itu. Ngobrol gitu ya. Itu yang nggak bisa diganti sama robot sih, Om. Iya. Yang ngobrolnya, yang merasa ditemani gitu kan. Penyiar yang baik adalah bukan yang bawel kan, tapi yang ketika ada juga mendengarnya Iya, mendengarnya. Kayak kita di kafe nih, Om. Sebelah tuh kita lagi ngobrol nih. Sebelah tuh kayak lagi nguping gitu kan. Nah, ketika ada orang lagi nguping kan kayak pengen tahu dia obrolan apa. Nah, itu kayak penyiar yang baik gitu. Dua penyiar yang ngobrol, kita berasa pengen nimbrung tapi gue nggak diajak ngobrol. Cuma gue nimbrung gitu. Nah, sisi itu nggak bakal hilang. Jadi radio adalah sebenar-benarnya rumah untuk kembali sih. Sudah ke visual sekarang, Gofar? Nah, visual radio. Kalau radio tuh dulu sempat hard rock ya. Kayak ada visualnya, kita streaming, kan kita punya aplikasi kan. Iya. Ada kayak webcamnya untuk supaya orang lihat Gofar kayak apa ya. Betul. Terus ternyata ya enggak juga sih, enggak terlalu berpengaruh. Radio is audio. Radio is audio. Yang cuma pengen setel, gue pengen fokus nyetir. Kan ada juga ya, sekarang kita YouTube kita pikir mati radio. Sekarang muncul podcast.
Di mana orang cuma mendengar doang gitu. Bener. Audio ternyata memang gitu, kayak orang tuh pengen melakukan sesuatu yang... Saya pikir gini, kadang-kadang kita dengan mendengar doang, kita memejamkan mata, itu kita berimajinasi loh. Bener. Kita nggak dapat kalau kita nonton TV misalnya. Betul. Kita berimajinasi, oh suaranya Gofar gini, gua kebayang orangnya gini, atau kita memerankan satu tokoh ya. Itu podcast. Disinilah dibutuhkan kenapa orang-orang suka dengan audio, karena kan dibutuhkan theater of mind. Theater of mind, betul. Sisi liar dari orang-orang tersendiri, gitu kan. Dan Gofar sebagai penyiar harus betul-betul bisa mereka. melakukan visualisasi. Betul. Menggiring mereka. Yes. Kayak contohnya gini Om. Kita nggak bisa tuh seperti Om Helmi tadi bilang. Kayak perkataan di radio sama di TV itu dua hal yang berbeda sih. Iya, betul. Kayak misalnya nih Two different thing. Gue tuh pengen kasih tahu ke orang-orang bahwa gue pagi-pagi nunggu angkot dari Fatmawati ke Bulungan. Nah kalau di TV kan kayak, ya jadi gue nunggu nih, gue stopin, gue masuk, gue duduk nih di belakang gitu. Kalau TV kan pakai gestur, pakai mimik muka tuh udah ngebantu banget. Tapi radio tuh nggak bisa, harus visual. Suatu hari jam 6 pagi, saya berdiri di perempatan Lotte Mart Fatmawati, gitu kan. Ada angkot berwarna kuning nyamperin saya stopin pakai tangan kiri saya, gitu kan. Deskriptif banget. Iya, deskriptif. Kayak visualnya gimana gitu kan. Dan lu nikmati. Nikmatin Om. Kalau disuruh milih kan Gofar udah mencapai berapa profesi? Penyiar radio atau penyiar TV? Yang lu nikmati? Radio. Yang tadi lo jelasin. Radio. Penyebabnya. Radio. Saya sangat cinta dengan radio. Walaupun honornya lebih besar TV. Nah ini persoalan nih. Penting, Serius. Dari saya pertama kali saya tuh pengen jadi penyiar radio ketika melihat Diamor Group di Radio SK. Zamannya Sipit, Komeng, Mamo, Jarwo. Radio SK tuh. Diamor ya. Iya. Pakai baju SMP, ngelihat mereka. Gila, gue pengen jadi penyiar radio nih. Orang brilian banget semuanya. Nggak scripted gitu, bisa langsung melakukan adegan gitu kan. Improve. Bayangin aja Om. Produser saat itu cuma bilang gini, Komeng jadi kucing. Akhir jadi radio play. Jadi sandiwara radio yang panjang. Jalan mengalir. Ini gila gitu kan. Wah ini gila nih, ini orang gila-gila nih. Bagito ya. Bagito, betul. Patrio. Ulfa Dwiyanti saat itu. Itu cuma dibagiin plot doang ya? Dan ini sisi liar tuh luar biasa. Dari situ saya jatuh cinta sama radio. Dan pengen jadi untuk menampung jiwa Gofar yang sangat liar. Liar lewat. Tahu. Tapi dia usia sekarang 37 dan dia mencapai hampir semuanya ya. Wah, belum sih Om. Punya hampir, gue bilang hampir. Jangan berhenti sampai di sini. Iya benar. Tapi dia udah menjadi komedian, udah menjadi MC kawinan nih baru nih gitu. radio host yang sangat legend, memecahkan rekor muri. Aduh, luar biasa. Kehidupan sehari-harinya penuh bergaul dengan selebriti-selebriti. Kan hebat juga dong, anak radio bisa nyebrang kandang gitu ya. Betul. Kemana-mana gitu. Kenal dengan banyak orang baru. Iya. Anya Geraldine gitu. Iya, Anya Geraldine. Wika Salim ya. Dia bikin orang iri banget tuh Gofar. Kan temenan sama siapa aja boleh Om ya. Oh iya harus. Kenal tuh sama siapa aja. Dia bener. Subscriber 1 juta. baru. Wih, gila. Dan omongannya dia didengerin orang gitu. Gue tanya anak gue, iya Pak itu, Gofar itu keren banget. Anak gue nomor 3, Pak undang Gofar Pak, keren banget. Hebat. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih Om. Iya. Selama ini lihat Om Helmi di TV doang. Sekarang bisa ngobrol bareng nih Om. Berikutnya gue akan ke channelnya dia, Gofar Hilman. Terima kasih. Keren. Iya. Apa sih yang belum dicapai atau cita-cita yang Gofar kepengen banget? Banyak Om. Saya tuh orangnya such as percaya. Saya tahu 5 tahun ke depan mau ngapain. 10 tahun ke depan mau ngapain. Udah plan. Banyak rencana. Good. Harus gitu. Jadi setiap ada mimpi atau ide, saya tuh langsung catat di handphone. Ada 2 folder Om. Banking ide, sama bucket list mimpi. Bucket list mimpi. Yang tugas saya dalam hidup adalah checklistin satu-satu. Gitu. Sesimpel gini. Hari Sabtu depan cita-cita mau ngapain nih? Udah tahu gitu. Catat dulu, catat semuanya gitu kan. Banyak sih kalau misalnya mau diomongin mimpi itu banyak banget sih. Yang paling dekat mungkin ya.
Sudah terlaksana, pengen bikin sebuah usaha baru, masih di bidang F&B juga, gitu. Tahun ini akan buka, gitu kan. Terus mimpi berikutnya adalah di tahun 2021 dan 2022 paling lama, 2022 awal paling lama itu setidaknya membuka 5 cabang baru makanan, gitu. Tahun depan? Ya, tahun depan. Semoga COVID udah selesai ya. Amin. Bahkan di pandemi ini, di tahun ini Om, rencana saya buka 3 lagi. Harus. Dalam situasi sesulit ini? Betul, harus. Harus karena kami percaya ya bahwa yang pertama, ini adalah target dari kami yang nggak bisa diganggu-gugat gitu kan. Nggak bisa mundur. Apapun yang terjadi gitu. Yang kedua adalah kami ternyata punya strategi yang mungkin saja bisa mengatasi ini semua, gitu. Dan terbukti beberapa kali lumayan menolong strategi ini, gitu. Yang berikutnya adalah di masa yang sulit ini, setidaknya ada orang yang membuka lapangan kerja, gitu. Ya, harus. Iya, harus. Iya, jadinya kayak ya udahlah ya, gitu. Setuju saya, Gofar. Saya pun di era yang sangat susah, saya bikin 2 perusahaan cukup besar loh. 2 perusahaan? 2 perusahaan. Dan investasinya gila-gilaan. Jadi kalau orang nggak takut tuh, nggak ada, tapi dengan penuh perhitungan. Justru ini harus dibuka sekarang. Dan kita baca mapping ke depan. Saya bikin perusahaan media, karena kita tahu banget bahwa media-media konvensional, radio, TV, koran itu kan akan lama akan makin ditinggal, ya kan, the other side of the hill. Dan media buying itu pasti butuh media. Kita udah membaca nih, saya bocorin aja ya bahwa beberapa perusahaan besar dan by research 51% buying behavior, orang beli barang itu dipengaruhi oleh influencer. Iya. Ya udah, saya lagi buka usaha yang memegang beberapa influencer. Wis. Kalau Gofar mau bergabung, ikut gua aja. Sama merchandise-nya gue beresin semua. Tadi gue meeting sama Om William Wongso. Insya Allah akan bergabung. You are in a good hand, Gofar. Jadi lo kreatif aja gitu. Betul. Ya itu saya cuma ngomong. Ya kalau ini nggak bercanda. Kalau beneran nanti kita ngomong di belakang. Jadi menurut saya bahwa udahlah, memang setiap apa ya, persoalan, musibah, bencana, look at from the bright side. Yes, betul banget. Karena banyak sekali yang justru bisnis bertumbuh dalam era ini. Yang jualan daster, wah laku banget tuh. Bener banget Om. Contoh-contoh aja. Iya, bener banget Om, Jadi saya percaya Om ya, dalam semua lini itu pasti ada drama. Pasti ada drama Om. Nah, pilihan tuh ada 2 Om. Kita pengen terlibat dalam drama itu, atau ngambil popcorn, duduk manis dan nonton aja. That's choice. Iya, itu pilihannya. That's choice. Ya, jangan mengeluh. Ya. Terus optimis. Betul, optimis aja sih. Jadi ya balik lagi nih, nggak perlu, kalau saya pribadi sih ya, nggak perlu kayak buang-buang. Jadi gini ya, energi kan harus ditempatkan ke tempat yang semestinya. Disalurkan ke tempat yang semestinya gitu kan. Jangan sampai terbuang sia-sia gitu kan. Setuju. Daripada nih gue nyalain siapa-siapa gitu kan. Lebih baik ya, yang penting pegawai gue aman dulu deh. Yang penting mereka kerja deh, dapat duit udah. Yang penting gue bisa usaha enak deh gitu. Kayak gitu aja, yang penting bisa berkarya, bikin suatu konten atau apapun itu dengan nikmat gitu. Kayak gitu aja deh dulu. Oke, Gofar, saya sangat menghargai. Ini anak muda banget lah ya. Dibanding gue gitu. Tapi pencapaiannya dalam tahap-tahap tentu seumur dia jauh achieve lebih tinggi dari yang saya capai. Jadi kita berapa banyak yang begini-begini nih, optimis ya. Menyalurkan energi, kreatif, boleh liar, tetapi ada manfaat untuk orang lain. Amin. Saya sangat respect Gofar tetap mempertahankan 120 karyawan yang bekerja. Amin. Dan bertambah lagi, Om. Bertambah malah. Dan nggak bertambah lagi. Orang gila memang ya. Tapi memang diperlukan orang-orang gila seperti begini. Dan hari ini barangkali Gofar kita bercanda yang ngomong tentang ABBA, saya kaget dia pernah jadi PNS, tapi dia di balik itu adalah seorang yang punya misi atau pikiran sangat serius. Tadi yang tentang mimpi, kalau nggak salah ada satu buku yang mengajarkan tulislah 100 mimpimu yang Anda akan lakukan capai sebelum meninggal. Ya, dan setiap bulan dicoretin satu-satu ya. Itu menarik daripada Anda tidak pernah menulis mimpi Anda. Betul. Ya, tulis satu-satu. Apa aja, mau keliling dunia ya,
mau ke Alaska, tulis Iya. aja lah. Sesimpel kayak pengen punya baju band Iya. asli ini gitu. Ya boleh. Iya. Ditulis. Jersey. Iya, jersey apa? jersey gitu. Tapi Jersey saya percaya, ABB. saya percaya deh, Meh, mimpi itu berlapis, Om. Mau Saya di- tuh kayak percaya banget kita harus punya kemampuan untuk bermimpi. Iya. Jangan ngasal. Jadi dari dulu saya pegang adalah mimpi itu boleh setinggi langit asal langitnya kelihatan, Om. Ya. Jangan yang mengawang-awang. Jangan mengawang-awang gitu. Dream has to be achievable. Betul. Jangan sampai kita dulu pulang sekolah SMA ngelihat satu mobil yang keren banget gitu. Mimpi untuk punyanya nggak berani. Akhirnya saya balikin mimpi saya untuk punya posternya dulu. Iya. Cari hunting posternya atau majalah gitu kan. Tempel di dinding. Tempel dinding. Liatin terus. Liatin terus. Habis itu Nyampe juga dong. diecast. Diecast. Beli diecast. Oh jadi bertingkat ya? Iya. Mimpi itu gradual. Bener. Baru kesampaian tuh tahun 2018, Om. Beli mobil itu. Dengan velg, warna, dan semuanya direkam di otak tuh mirip banget. Kayak akhirnya kesampaian. That's the power of dream. Anda harus baca buku The Secret yang pernah saya jadikan konten. Jadi mimpi itulah, pikiran positif itulah yang nanti akan balik lah. Betul, Om. Thanks, Gofar. Sama-sama, Om. Gue belajar banyak. Ya, sama-sama, Om. Kita gantian kita ngobrol ya? Ya. Cool. Hari Jumat kita Hari Jumat. Siap. Jangan nanya yang aneh-aneh. Tapi. Ya radio, dia ngomongnya pinter banget. Semoga Anda mendapatkan banyak sekali lesson hari ini nih. Ini daging semua nih istilah kita ya. Jadi saya udah memenuhin permintaan. Mungkin ada berapa ribu gitu. Gofar Hilman dong, Gofar. Yang mana sih orangnya? Karena gua nggak pernah ketemu solo dia. Tadi gua pelajari. Gila nih orang. Legend yang mau datang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.